Yang saya hormati Bapak Ahmad Tobari MPDI, Ketua MKMP PAI SMP Kabupaten Tegal. Yang saya hormati Bapak Hafid SAG MSI, Bidang Kajian dan Pengembangan Kurikulum MKMP PAI, sekaligus pemateri tunggal pada acara hari ini, yaitu bedah kisi-kisi SMP, bedah kisi-kisi dan SAT SMP kelas 178 semester genap tahun 2025-2026, serta seluruh teman-teman senasib seperjuangan guru PAI Kabupaten Tegal yang pada malam hari ini berkesempatan hadir pada Zoom pada malam hari ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani rohani, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu lewat Zoom pada malam hari ini. Salawat salam kita sanjungan dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Acara Zoom pada malam hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Ketua MKMP PAI SMP, yang keempat adalah sambutan sekaligus arahan dan pembukaan kegiatan workshop pada malam hari ini. Yang terakhir adalah acara workshop bedah kisi-kisi yang akan diisi oleh Bapak Habib SAG MSI. Baiklah, hadirin hadirat yang saya hormati, lewat Zoom ini mari kita buka acara workshop bedah kisi-kisi pada malam hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Liridho ilahi wali syafaati rasulillahi wali qadai hajatina wa yasirana umurana wa hasil maqasidana wa tab'il balaina wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alatihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi baitihi tahirin ajmain. Syai'u lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih, semoga dengan dibuka dengan bacaan Ummul Kitab, acara Zoom pada malam hari bisa berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Amin. Acara berikutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dirjen Ibu siapa Mas Rizal? Ibu Vivi, atau langsung Ibu saja? Vivi. Ya, langsung saja. Langsung dimohon semua hadirin di Zoom ini untuk menyalakan mikrofon dan ikut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Mas Rizal, silakan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadikan Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang suci.
Terima kasih. Semoga semangat kebangsaan kita akan semakin tumbuh tebal untuk mengisi kemerdekaan dengan mengikuti workshop pada hari ini dengan semangat yang membara. Amin Allahumma amin. Amin. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Ketua MKMP PAI SMP yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Al Ustadz Al Haj Ahmad Tobari MPDI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Nur Kartiningsih selaku pembina MKMP PAI, kepada yang terhormat pula rekan pengurus, mudah-mudahan semua pengurus diberi kemampuan lahir batin, kemauan berpikir untuk terus berjuang demi KPAI SMP Kabupaten Tegal. Dan kepada seluruh KPAI yang malam hari ini bisa ikut menyematkan diri, ikut pada Zoom ini, mudah-mudahan diberi keberkahan semua. Berkah keluarganya, berkah hartanya, berkah ilmunya, berkah sehatnya, berkah apa nih maning ya? Bojo-bojo ini. Ya, semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bojo-bojo. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dikehendaki oleh Allah untuk bisa ikut Zoom dengan apa akan dibahas bedah kisi-kisi dan soal sat sumatif akhir tahun oleh Bapak Hafid. Ya, mudah-mudahan agenda ini, acara ini bisa dipahami oleh semua dan bermanfaat oleh semua juga. Para hadir dan hadiroh, marilah kita ikuti bersama acara ini dengan baik sampai selesai, sehingga keberkahan itu di akhirnya loh ya, keberkahan pada semua hal itu biasanya di akhirnya. Oleh karena itu ikuti acara ini dari awal sampai akhir, sehingga kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bermanfaat ya acara ini untuk kita semua, dan bisa dimanfaatkan juga di sekolah kita masing-masing untuk mengembangkan diri sebagai KPAI yang hebat. Pengurus insya Allah selalu berusaha, berupaya, berdoa untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan MKMP PAI untuk kemaslahatan semua KPAI SMP se-Kabupaten Tegal. Sehingga mudah-mudahan kita juga selalu berdoa kepada Allah. Ya, apapun yang kita lakukan, suatu kebaikan, mohon kepada Allah agar bermanfaat dunia akhirat. Allahumma Amin ya rabbal alamin. ya. Begitulah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir bisa lancar dengan baik dan akan mendapatkan kebaikan pula bagi kita semua di dunia sampai akhirat.
Oleh karena itu, demikian saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al Ustadz Bapak Ahmad Tobari MPDI. Semoga semangat beliau akan mengimbas kepada kita dalam mengikuti workshop pada malam hari ini. Acara berikutnya adalah sambutan dan arahan sekaligus pembukaan workshop yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Nur Kartiningsih SPD MM. Kepada beliau disilahkan. Ya, kecil suaranya, Bu. Iya, Kecil. iya agak kecil, tapi nggak apa-apa ada suaranya. Oke. Ya, bisa didengar, Bu. Iya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pendamping MGMP PAI Kepek ya, Budi Pekerti, Ibu Gajah, boten rawuh nggih. Iya. Dereng. Dereng nggih. Iya. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP PAI SMP Kabupaten Tegal, Bapak Ahmad Tobari SAG Sumber, Bapak Habib SAG MSI. Ini yang ya. Sebagai tim pengembang kurikulum MGMP PAI SMP. Iya. Tak lupa pembawa acara ya, sekaligus sebagai moderator Bapak Mujahin SPD MPD, dan yang di belakang layar ya sebagai host Bapak Sekretaris nih, yaitu Pak Rizal SPD MPD, dan yang saya cintai dan saya banggakan Bapak dan Ibu Guru PAI SMP se-Kabupaten Tegal. Selamat sore, selamat malam, sore. Selamat malam, tapi semangatnya sore ya. Iya, Bu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan yang telah melimpahkan itu workshop bedah kisi-kisi dan soal SAT sumatif akhir tahunnya. Iya. Ya. Mapel mata pelajaran PABP Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 7 dan 8 tahun pelajaran 2025-2026 MGMP PAI SMP Kabupaten Tegal dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli Allahumma sholli alaihi. keluarganya, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Dinas Dikbud ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal. Saya selaku pembina MGMP PAI Kabupaten Tegal sekaligus memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini yang sangat efektif, efisien ya, dengan biaya yang seminimal mungkin. Untuk internet semuanya wifi di rumah ada nggih Bapak Ibu semua? Alhamdulillah ada, Bu. Ya. Bapak Ibu peserta workshop yang kami hormati, kegiatan ini memiliki peran penting ya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan penyusunan instrumen penilaian khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti
melalui bedah kisi-kisi dan soal sumatif akhir tahun. Maksudnya ada di depannya ada asesmen ya, asesmen sumatif akhir tahun ya, ASAT gitu ya. Asad, iya. Iya. Diharapkan para guru mampu mengukur kompetensi peserta didik ya, secara komprehensif. Selain itu, forum MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran ini juga menjadi wadah berbagai praktik baik, memperkuat kolaborasi dan menyamakan persepsi dalam implementasi kurikulum, terutama kurikulum merdeka dengan pendekatan pembelajaran mendalam dan kurikulum cinta. Ini Pak, yang Nggih, kurikulum berbasis cinta KBS. kurikulum berbasis cinta. Iya. Kami mengharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta mengimplementasikan hasil workshop di sekolahnya masing-masing. Besar harapan kami kegiatan ini tidak hanya berhenti pada tataran teori, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Teruslah berinovasi dan berkomitmen dalam mendidik generasi yang berakhlak mulia, berkarakter, dan berdaya saing. Demikian yang saya dapat sampaikan. Atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Dengan Ya Rabbal Alamin. mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan workshop malam hari ini secara resmi kami nyatakan dibuka. Tok, tok, tok. Ya, turun. Terima kasih. Tuh. Ya, dan saya akhiri. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa khotbah dulu Bu, barangkali. Kenapa? Atau bersama dulu. Oke, siap. Ya, kita screenshot dulu ya. Mohon Bapak Ibu untuk on kamera. Oke. Saya hitung. Mohon Bapak Ibu segera untuk on kamera. Ya. 1, 2, 3. Semangat. Ya. Satu lagi. Nah, ya. Satu lagi gaya bebas. Ya bebas. Oh. Apa kayak jempol patok bari ketemu mulu. 1, 2, 3. Semangat. Ya. Nggih, matur suwun Ibu. Oke. Nggih. Saya membersamai apa cukup sampai di sini saja. Bersama terus ya, Bu. Monggo bersamanya Billy sakit, ini sakit. Siap, Nggih. tapi saya off kamera Ini gitu. pembuka. Nggih, monggo. Oke, siap. Campirin monggo. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nur Kartiningsih SPD MPD, pengawas SMP Dinastikbud Kabupaten Tegal sekaligus sebagai pembina dari MGMP PAI SMP Kabupaten Tegal. Dan berikutnya adalah acara workshop bedah kisi-kisi dan soal SAT sesuai CP PAI BP SMP kelas 7 dan 8 semester genap tahun ajaran 2025-2026 yang akan langsung disampaikan oleh narasumber kita Bapak Habib SAG MSI. Waktu sepenuhnya kami berikan kepada beliau, kami persilahkan. Sumonggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Assalamualaikum. Cek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek ombak ini Bapak Ibu kira-kira karena tidak menggunakan mic khusus. Oke. Ngopi dulu, Ngopi ya. Monggo Bapak Hafid. Ya, Oh, sambil ngopi boleh Pak Ketua. Aku lah kopi ini turun gawe. sip. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dua kali salam deep learning. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Pengawas, Ibu Nur Kartiningsih, SPD MPD, yang kami hormati Ketua Pak Pengurus MGMP beserta jajarannya, dan Bapak Ibu guru PAI SMP Kabupaten Tegal yang berbahagia. Syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia. Salawat dan salam kita aturkan kehadirat Nabi besar, Nabi junjungan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli Allahumma alaihi. sholli alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya Hafid dari tim pengembang kurikulum MGMP PAI SMP menjalankan tugas untuk membedah kisi-kisi dan soal SAT. Yang pertama, kita langsung saja. Persepsinya harus kita samakan terlebih dahulu. Bahwa sekarang ini aturannya adalah SAT itu milik satuan pendidikan. Milik satuan pendidikan. Segala pengelolaannya diserahkan ke satuan pendidikan masing-masing. Jadi membuat kisi-kisi, membuat soal itu diserahkan kepada satuan pendidikannya masing-masing. Itu yang sebagai pijakan awal. Jadi tidak harus disamakan apa kata tim pengembang kurikulum. Begitu nggih Bapak Ibu guru yang hadir, yang tidak hadir, persepsi awalnya demikian. Makatan nggih? Nggih. Mohon maaf, Oke. biasanya kisi-kisi dari MGMP Pak Hafid. Nggih, Ibu. Makanya persepsinya harus kita samakan terlebih dahulu bahwa itu sekarang milik sekolah. Makatan. Sesuai Bikin sendiri, soal sendiri. Aduh. Ya. Ya, itu persepsi yang harus kita pahami. Kemudian MGMP sing paling bagus ketuanya pengertian nemen begitu Bu, Pak, menyelenggarakan bedah begitu. Andekan MGMP tidak menyelenggarakan bedah, tidak dosa, tidak apa-apa, karena memang SAT itu milik satuan pendidikan. Makatan Bapak Ibu nggih? Nggih, siap. Harus dijawab nggih karena ini adalah aturan sesuai dengan edaran pemerintah, dalam hal ini Dinasdikbud Kabupaten Tegal. Edarannya itu nomor 400-04095/2/04. Tanggalnya Luar biasa sampai apal nomornya. Ya, ada nomornya. Ini di slide berikutnya insya Allah hafal, ada tertulis. Ini judulnya sebagai cover, maka slide berikutnya
kemungkinan ada nomornya. Begitu, barangkali bisa diklik dan Chef Rizal yang paling baik. Begitu persepsinya. Begitu Bapak Ibu, persepsi-persepsinya yang pertama sebagai dasar adalah edaran dari Dinas Dikbud. Kita tidak jangan sampai lari dari edaran tersebut. Ini saya perbesar. Nah, ini nomornya ini 400.3.5. Makaten. Jadi andaikan ditanya Bapak Ibu, maka Bapak Ibu buat sendiri dari sekolah. Jangan bilang dari MGMP. Satu ketahuan pengawas. Pengawasnya bukan. Ini tak kan hanya Mantu pengawasnya. Nggih, Bu pengawas nggih. Lo membantu. Nggih. Lanjut, dilanjutkan. Ini dasarnya. Ya, dan dasar-dasar selanjutnya. Yang jelas edarannya adalah nomornya 400.3.5. Makaten. Begitu. Di next lagi Pak Chef Rizal. Selanjutnya cakupan materi soalnya nanti ya, itu ada bisa dibaca, nantinya bisa di-share juga semester 2 sesuai CP-nya CP terbaru yang 2024. Sekarang masih digunakan 25 dan 26. Soal-soal yang beredar itu atau kurang sesuai atau tidak sesuai dengan CP terbaru. Soalnya nanti paling enggak ada recall, kemampuan daya ingat, kemudian ada pemahaman dan juga penerapan. Soalnya bisa mungkin hot sesuai dengan edaran itulah pokoknya. Sesuai dengan edaran. Siap. Berarti ini kan sebuah referensi bagi GPAI ya. Barangkali nanti buat bisa referensinya ini. Betul. Salah satu referensinya ya bisa dari ya. Iya, betul. Jangan dikatakan MGMP, ini soalnya dari MGMP, bukan. Bapak Ibu harus menjawab mungkin atau iya, bukan dari MGMP. Soalnya adalah dari Bapak Ibu guru PAI di satuan pendidikan masing-masing. Titik. Iya, aja kelalen. Koma. Siap. Ada koma, siap. Iya. Adapun ini hanya sebagai upaya Bapak Ibu. Maka begitu kira-kira. Saya sudah tim MGMP PAI sudah menjembatani dengan membuat kisi-kisi kunci jawaban dari kelas 7 yang utama dan juga yang susulan. Kelas 8 utama dan susulan. Demikian juga dengan kuncinya. Kunci kelas 7 utama, kunci kelas 7 susulan. Kisi-kisinya kelas 7 utama, kelas 7 susulan. 8 utama, 8 susulan. Lengkap sebanyak 12 file. Alhamdulillah. Begitu. Kami mencoba untuk cocokkan mengenai tingkat kesulitannya sesuai dengan edaran. Yang mudah 30%, yang sedang 50%, yang sulit 20%. Edarannya demikian. Kemudian diusahakan bisa memasukkan anti-bullying. Kemudian bisa juga memasukkan penyalahgunaan narkoba. Dan juga soalnya berbentuk literasi. Sebaiknya demikian. Akan tetapi karena soal diserahkan kepada guru di satuan pendidikan, ya macam-macam. Wong satu Kabupaten Tegal, gurunya itu tidak satu kemampuan yang homogen. Ada juga yang mempertimbangkan itu sesuai edaran persis, ada juga yang sekedarnya saja. Begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, soalnya sesuai dengan yang ada, saya buat utama dan susulan. Ini tingkat kesulitannya. Utama itu yang dilaksanakan
pada hari keempat. Nah, ini komposisinya. Hari keempat jadwalnya kalau mulainya tanggal 25, maka tanggal 25, 6, 7, tanggal 28 mungkin hari Kamis. Tapi kalau mulainya beda-beda, mulainya tanggal 30, ya berarti harinya hari sesuaikan. Hari keempat pokoknya. Jam kedua itu jam 9.30 sampai jam 11, Bapak Ibu. Bentuk soalnya ini yang slide selanjutnya Pak Rizal. 45. Kita buat yang pilihan ganda 15, yang kompleks 10, yang menjodohkan 5, yang isian singkat 10, yang urean 5. Jumlah semuanya adalah 45. Itu untuk PAI. Mata pelajaran lain mungkin dan hati ya seruan ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, waktunya 90, dikoreksi oleh guru masing-masing. Sebetulnya terserah sekolah. Pokoknya SAT ini berarti lebih banyak dibebankan kepada sekolah, tanggung jawab sekolah. Termasuk tempat duduknya itu kan panitia ya, panitia SAT. Sedangkan kita guru agama ya berarti menyikapinya tentang pelajaran agama. Begitu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Adapun soal yang sebanyak filenya sebanyak 12 file tambah 1 file tentang surat edarannya sudah saya kirimkan ke Pak Syafrizal. Nanti berarti insya Allah cukup 7 lembar. Nanti kan kalau daging SAT 7 lembar cukuplah. Kosok 10 lembar kayaknya orang cukup. Baiknya 7 lembar dengan pilihan-pilihan yang sangat sesuai. Bapak Ibu nantinya bisa mencermati soal yang kami buat dan kemudian bisa digunakan. Bisa juga mencermati soal yang kami buat dan kemudian direvisi atau ATM apa istilahnya lah begitu. Jadi bukan soal dari MGMP, bukan kisi-kisi dari MGMP, bukan kunci jawaban dari MGMP. Semuanya adalah dari satuan pendidikan, dari Bapak Ibu guru. Begitu Bapak Ibu yang kami hormati, yang tidak saya lampirkan adalah lembar jawab. Lembar jawab biasanya di sekolah sudah disamakan. Begitu saja presentasi dari saya sebagai tim pengembang bidang kurikulum. Yang saya tekankan adalah jangan ada kata soal dari MGMP. Soal dari satuan pendidikan, dari Bapak Ibu guru PAI masing-masing. Ini hanya sebuah jembatan biar Bapak Ibu mulai dari mana dan dari mana sudah bisa dilaksanakan. Ada gambaran. Pak pembawa acara, Bapak Ketua dan juga pengurus, Bu Pengawas, apa yang saya sampaikan demikian, bisa dilanjut nanti di soal atau tanya jawab. Saya siap mendengarkan pertanyaannya, mungkin dijawab sama pengurus yang lain, Pak Syafrizal. Karena kami adalah tim, jadi bukan perorangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Zayin. Pak Muzayin. Bapak Muzayin. Ya, Amin ambil Bapak Ibu GPAI yang saya hormati. Tadi beberapa penyampaian dari Bapak Habib terkait kegiatan yang tadi disampaikan terkait dengan kisi-kisi maupun soal itu nanti bisa dikolaborasikan atau digunakan barangkali sesuai dengan apa yang materi panjenengan Bapak Ibu sampaikan. Dan tentunya ini bisa juga
rekomendasikan untuk Bapak Ibu. Nanti kami juga akan, barangkali tadi sudah beberapa yang lewat ke Bu Hamidah, nanti saya kirimkan ada beberapa file yang tadi disampaikan oleh Pak Hafid di Google Drive. Mungkin sedikit saya tampilkan sebelum kami menuju ke Pak Muzain sebagai MC. Nah, ini ada beberapa. Ini bisa ada barangkali panjenengan Bapak Ibu ingin melakukan atau mengumpulkan lah batas pengumpulan soal SAT atau mungkin kisi-kisinya kan nanti 1 minggu mungkin. Nah, Bapak Ibu bisa mengolah, menambahkan, dan tentunya dari MGMP. Jangan asal plek. Dan ada juga soal-soal dari MGMP yang mungkin bisa jadi susulan yang barangkali sesuai. Itu saja ya Google Drive nanti kami kirimkan bagi Bapak Ibu yang sudah melewati Bu Haji Hamidah. Monggo kami serahkan ke Pak Muzain barangkali. Tadi penjelasan Pak Hafid mungkin ada pertanyaan. Monggo Pak Muzain. Ya, terima kasih kepada narasumber Bapak Hafid SAK MSI dan Mas Rizal selaku host pada workshop malam hari ini. Selanjutnya kami tawarkan kepada peserta workshop, apabila ada pertanyaan atau ada usulan atau ada pandangan bisa disampaikan di sini, dan insya Allah Mas Hafid SAK MSI akan segera memberi solusi atau kita bermusyawarah di sini. Itu Pak Kastori, Bapak Kastori mungkin mau bertanya itu. Oh ya, itu Iya. dari Bapak Kastori telah menunjukkan tes hand. Monggo kepada Insya Allah. Al-Ustadz Kiai Kastori SPD dipersilahkan. Sumonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga waktunya memberikan kesempatan pada saya untuk bertanya. Saya mau ini aja biar pemahaman saya nggak salah, saya juga mau menyampaikan, barangkali salah diluruskan biar nanti pas bikin soal atau kisi-kisi nggak salah. Pertama mungkin yang tadi disampaikan adalah mengenai kisi-kisi ataupun bentuk soal itu kan ternyata kan yang bikin dari sekolah juga, berarti guru-guru PPAI yang ada di satuan pendidikan itu yang bikin. Tapi yang GPAI hanya memberikan apa istilahnya answer ya, batasan-batasan. Yang tadi yang ada yang baru tadi tentang ditambahkan tentang soal bullying, kemudian soal ditambahkan soal tentang narkoba kalau nggak salah tadi saya dengar. Soalnya ada yang hot, ada yang mudah, ada yang sulit, ada yang sedang, gitu. Nah, menurut saya begini, biar kita yang ada di sekolah mudah untuk membuat kisi-kisi ataupun soal, kalau bisa minta kasih contoh lah kalau ada, biar kita bisa merubah atau mengganti atau menambahkan biar kita punya answer-answer sendiri. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja monggo Bapak Hafid SAK MSI ditanggapi monggo. Terima kasih untuk Pak Kiai Kastori khususnya dan juga Bapak Ibu yang lain. Inti kalimat terakhirnya adalah contoh tentang soal SAT yang akan digunakan nanti. Begini Pak Kiai Kastori, edaran dari Dinas Dikbud Kabupaten Tegal nomor 400 sekian itu harus kita pedomani.
sebagai guru, khususnya guru PAI di Kabupaten Lo kok Tegal, agar pas sesuai dengan instruksi atau edaran dari kepala dinas sebisa mungkin. Nah, tim sudah mencoba merumuskan soal kisi-kisi dan juga soal susulan. Insya Allah itu bisa sebagai contoh. Untuk bisa mendapatkannya, hubungi Ketua MGMP PAI Kabupaten Tegal, Pak Ustadz Tobari, sama Pak Sekretarisnya Pak Syafrizal. Begitu. Yang beda adalah yang tidak sesuai dengan edaran, menurut saya kurang pas. Di edaran itu ada soal cadangan. Bapak Ibu harus bisa mencermati kiranya antara soal utama, cadangan, susulan. Kalau soal utama itu soal yang dikerjakan pada jadwal utama. Soal cadangan itu soal utama yang digandakan lebih. Dikasih lebih 3 atau 4, itu namanya cadangan. Gunanya apa? Barangkali soal utama ada yang lungset, rusak, dan lain-lain. Maka soal cadangan itu. Apa itu soal cadangan? Soal utama yang digandakan lebih. Seumpama muridnya 400, yang menggandakannya 405. 5 sebagai soal cadangan. Sedangkan soal susulan itu digunakan untuk siswa yang tidak berangkat pada jadwal utama. Maka siswanya mengerjakan soal susulan. Nah, soal susulan itu soalnya berbeda dengan soal utama. Kalau soal cadangan, soalnya sama dengan soal utama. Itu. Jadi antara utama, cadangan, sama susulan, hendaknya bisa dimengerti. Oke, begitu kira-kira. Soalnya insya Allah contohnya ada sama ketua MGMP atau sekretaris MGMP yang mengomandani sebagai tim pengembang kurikulum. Begitu, saya hanya menyampaikan demikian. Terima kasih. Begitu Pak Kiai Kastori dan teman-teman. Lanjut. Terima kasih kepada Bapak Habib SHG-MSI atas jawaban dan pandangannya. Semoga Bapak Kiai Kastori tidak puas dengan jawaban beliau, sehingga beliau akan mencari lagi yang lebih bagus lagi. Monggo yang lain barangkali ada permasalahan, persoalan yang akan ditanyakan atau dimusyawarahkan di forum ini, kami persilahkan. Waktunya bebas ya, sampai jam berapa ini Pak Ketua, Pak Sekretaris? Jam berapa? 9. Barangkali tidak ada, mungkin beda lebih mendalam lagi, atau sudah cukupkan Pak Ketua? Jam 20.30 ya, kita acara sampai jam 8:30. Iya. Terkait penilaiannya mungkin Pak Habib. Monggo Pak Mas Rizal. Penilaian satu, mungkin penghitungan penilaiannya. Ini mungkin rubriknya Komandan. Iya, monggo disampaikan, barangkali bisa. Skor. Untuk rubriknya mengikut kepada yang lainnya, apa pilihan ganda berapa, komplek berapa, sehingga pas ngono lah. Jangan dari saya lah. Mohon maaf tidak saya Kira-kira Alim-alim mbak kayak Pilihan janda komplek berapa ya Mas Ketua, Bapak Ketua? Pilihan janda komplek. Mas Habib. janda komplek mana pas saya gini? Pilihan ganda Mas. Pilihan ganda biasa 15, pilihan ganda kompleks 10 apa ya? Skornya per item soal. Oh. Monggo Pak Habib. Oh, 2. Atau udah kita cukupkan atau bagaimana? Sampaikan Pak Ketua.
Bapak Eh? sampaikan mungkin sedikit sebelum ditutup. Oh iya. Tentukan skornya. Oke. Halo. Ya, tunggu Pak Tobari. Bapak. Ya, terima kasih kepada semua yang hadir pada Zoom ini, dan terima kasih pula kepada Pak Fit yang sudah menyampaikan banyak hal. Saya berpikir bahwa kisi-kisi dan beda kisi-kisi dan soal SAT ini berarti untuk membuka pikiran kita ketika kita mau membuat kisi-kisi dan soal untuk SAT. Sudah ada contoh, ya, sudah ada contoh, sehingga kita tidak kesulitan jalan, kesulitan berpikir karena sudah ada gambaran dari kisi dan soal SAT ini. Yang mudah-mudahan semua bisa dipahami, dan insya Allah GPAI tidak kebingungan dalam membuat kisi-kisi dan soal. Ya, semua bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, bisa dipahami oleh semua GPAI, dan bisa untuk pengembangan diri, pengembangan berpikir, pengembangan bisa pembuatan soal dan kisi-kisinya. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan, penegasan dan rangkuman dari semuanya, bahwa bedah kisi-kisi dan soal SAT itu insya Allah bermanfaat untuk membuka jalan berpikir kita ketika kita harus membuat kisi-kisi dan soal SAT. Adapun tadi skor barangkali semua tahu ya Pak Fit. Monggo Pak Fit dikasih gambaran skor Pak Fit tadi, Pak Fit. Skornya itu sama dengan mata pelajaran lain yang jumlah soalnya 45 Bapak itu. Jadi pilihan ganda biasa itu skornya 1. Ya 1. Ada yang 2. Yang jelas nantinya dibagi 6 apa bagi 5 jumlahnya pas genap begitu. Begitu. Saya mohon maaf belum melampirkan mengenai rubrik penilaian. Nanti menyusul rubrik penilaiannya menusul. Belum dilakukan ini. Pak Rizal dibantu. Saya ngasih masukan. Ya, monggo. Pak Kastori. Ya, jadi untuk penilaian kalau yang biasa saya lakukan itu kan soalnya ada 45. Pertama itu pilihan ganda itu ada 15, skornya 1. Yang kedua pilihan ganda kompleks itu kan 10 soal itu nilainya 2. Kemudian menjodohkan ada 5 itu nilainya 1. Kemudian isian singkat itu nilainya ada 10 soal, nilainya 2. Kemudian esai itu kan ada 5 soal, masing-masing 5-nya 4. Saya biasa 4. Jadi di total skornya itu ada 80. 80, ya pakai skor 80. Nanti tinggal dibagi 8. Iya, betul. Monggo, Bu Haji Atiro bisa menambahi. Bu Haji Atiro. Itu biasanya di sekolah saya juga itu. Bobot itu diberikan sesuai dengan jenis soal seperti itu. Berarti nanti nyusul kata Pak Hafid rubriknya. Pada ngerti betakon dah, pada ngerti. Iya. Itu tadi mungkin yang disampaikan Pak Kastori sudah jelas, itu pakai skor 80. Ya. Untuk workshop bulan berikutnya Mas Hafid itu rubrik penilaian. Iya. Terkait terkait penilaian di sekolah, mungkin ini kan nanti akan
yang terutama di PSAC ya, penilaian anak-anak itu segera dikumpulkan Bapak Ibu. Jadi ada WA tadi dari Bapak pengawas, segera ketika setelah selesai melaksanakan terutama PSAC ini minggu pekan ini, tentu segera di-upload di Google Form apa kemarin di Drive. Itu tolong Bapak Ibu GPAI, kemungkinan ya namanya nilai pasti dari sekolah masing-masing, kondisi peserta didik itu kan kadang yang mungkin hampir tidak KKM, itu ada bonusnya mungkin, sehingga kita bisa membandingkan dengan nilai pendidikan agama Katolik atau Kristen. Itu kan biasa mereka nggak tahu punya misi mereka, jadi punya misi untuk nilai-nilai mereka itu sangat tinggi-tinggi sekali, sehingga mereka iya ada misi itu. Mohon maaf ini saya sampaikan. Tapi Iya, nggak tahu. nggak pernah KBM tapi nilainya bagus-bagus. Iya, jadi itu ada alam misi. berarti ya. Maka misi kita sebagai PAI, Islam itu tentu harus dijunjung tinggi. Jangan sampai kita istilahnya apa ya, memberikan nilai itu so jelek-jelek mungkin, jangan. Ya tapi tetap ada usaha-usaha untuk dikejar nilainya supaya nilainya lebih tinggi. Karena ini kadang secara apa ya, orang tua untuk mengasuh anak didiknya itu kadang gini, ketika melihat rapot itu agamanya tinggi, mengasumsi orang tua biasanya oh ini anak saya agamanya tinggi, tak pondok Nabawi karena memang mungkin faktanya di agama seperti itu. Biasanya asumsi seperti itu. Mudah-mudahan dengan semua KPI di satuan pendidikan masing-masing itu bisa, ya istilahnya jangan pelit, tapi tetap ketika ingin mendongkrak nilai yang lebih tinggi, terus didrill supaya sesuai dengan penilaian masing-masing rubrik. Iya. Itu saja dari gambar saya. Memang karena saya sebagai kurikulum ya, itu nilainya tinggi-tinggi banget, Katolik, Kristen itu sampai 98, 90 nggak tahu itu. Padahal ya secara iya ini juga tidak ya mungkin alam ya. Itu saja yang saya sampaikan. Mohon Bapak Ibu guru sebagai GPAI tentu harus anulah pada siswa supaya nilai jangan terlalu turun, sehingga bisa mengurangi misi syiar Islam kita. Ya kita saja Pak Muzayyin, monggo, mungkin sudah 8:30 ya, 5 menit lagi mungkin saya kembalikan kepada membuat acara. Terima kasih kami sampaikan kepada peserta workshop pada malam hari ini, kepada seluruh pengurus AGMP dan yang memberikan materi, Bapak Habib SAG MSI yang telah memberikan wejangan-wejangan dan petuah-petuahnya. Semoga kita semua akan semakin terbuka dan semakin ahli dalam bidang pembuatan soal, kisi-kisi dan sebagainya. Penutup doa Pak Jindan. Mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Al-Ustadz Muhammad Jindan. Oh, ini satu lagi ada dari Bu Nur Kartiningsih. Raise hand, monggo Ibu Nur Kartiningsih, Ibu pengawas, kami persilakan untuk memberikan closing statement. Monggo Ibu. Monggo Ibu. Suaranya belum keluar Bu Ibu. Belum. Ya, Assalamualaikum. ada. Sudah. Ya, Sudah. Hanya sedikit nambahi terkait tadi yang sudah disampaikan narasumber nih. Jadi sudah disampaikan bahwa soal-soal yang akan dibuat nanti dari biar sesuai dengan pendekatan pembelajaran mendalam terkait di pengalaman belajar. Tadi kan dari mungkin C1 ya, C1 itu ada jenis apa ya. Kalau di pendekatan dalam kan hanya 3, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, terkait dengan merefleksi tadi kayaknya belum disampaikan oleh Bapak narasumber.
narasumber, mungkin itu apa ya sebagai tambahan ya Bapak Ibu. Kalau memahami mungkin sudah masuk C2, mengaplikasi C4 ya, dan merefleksi mungkin udah yang terakhir ya tingkat. Suara loss, Bu. Loss? Ya, Halo? ya ada, Halo, halo, sudah ada. halo? Nggih, ya, Ya. sudah ada. Nggih. Tadi sampai mana yang terdengar? Sudah terdengar. Yang Oh, ya. yang Terkait refleksi dengan terakhir. ya soal yang akan dibuat nanti agar ditambahi di pengalaman belajar yang ketiga, yaitu merefleksi. Mungkin tadi sesuai dengan aturan yang sudah ada ya, yang sudah muncul itu dikaitkan dengan dalam kehidupan sehari-hari, ada perhubungan, apalagi Pak. Dan yang lainnya ya Bapak Ibu. Tadi untuk narasumber belum menyampaikan terkait dengan merefleksi. Soal yang HOTS. Nggih. Mungkin itu saja. Monggo Mas Hafid, kami persilakan untuk menambahi soal tentang refleksi. Siap, terima kasih. Jadi Bapak Ibu Guru PAI menindaklanjuti yang sudah diingatkan oleh Ibu Pengawas kita. Ya, edaran Dinasdikbud nomor 400 sekian-sekian dipedomani dalam membuat soal. Insya Allah beres. Terima kasih. Langkah-langkah Bapak Penwis PAI. Nggih. Siap. Demikian sudah menunjukkan pukul 20 di 29. Closing itu Bapak Tobari sebelum doa mungkin penyampaian Oh ya, opsi kegiatan agenda yang lainnya secara umum saja. Bapak Ahmad Oh iya, iya. Tobari, Monggo. kami Ya, persilakan. terima kasih. Dilanjut. Perlu kami sampaikan bahwa MGBPAI itu nanti insya Allah ada beberapa hal yang akan dilaksanakan, yaitu diantaranya setelah dulu GPAI telah menerima ijazah Asmaul Husna, maka nanti bisa diaplikasikan ke sekolah masing-masing. Dalam arti nanti siswa-siswinya diajak untuk bisa terus mengamalkan Asmaul Husna ya ketika dalam pembelajarannya, sehingga bermanfaatlah itu ya Asmaul Husna yang sudah diijazahkan kepada kita. Oleh karena itu GPAI nanti ada upaya besar agar bisa meneruskan memberi pembelajarannya Asmaul Husna sebelum belajar diawali dengan pembacaan Asmaul Husna, sehingga terbiasa antara GPAI dan siswanya terbiasa membacakan Asmaul Husna. Oleh karena itu pengurus nanti akan berupaya agar semua GPAI bisa mengamalkan Asmaul Husna dibacakan bersama dengan para siswanya. Mudah-mudahan dengan begitu keberkahan ya diturunkan oleh Allah kepada kita, kepada siswanya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, untuk menyamakan ciri MGBPAI, diantaranya ada kebersamaan pakaian seragam MGMPPAI, itu juga akan diupayakan oleh pengurus, sehingga nanti ketika ada kegiatan MAPSI semua GPAI sudah memakai seragam MGMPPAI Kabupaten Tegal ya, sehingga makna kebersamanya semakin kental, semakin kuat ya, walaupun
walaupun dengan berpakaian. Untuk itu apapun yang disediakan oleh pengurus MGMPI, insya Allah berupaya untuk mencari kebaikan, kemaslahatan yang lebih baik untuk kita semua. Barangkali itu yang bisa kami informasikan terkait seragam MGMPI dan pembelajaran Asmaul Husna untuk GPI dan para siswanya. Demikian dari kami. Monggo dilanjut, Pak Zain. Seragam kebersamaan dan kebesaran. Nggih, Oh iya, ketinggalan gue. Tapi Kebesaran yang dipakai besar brong-brong, bajunya. Bu. Dipakai brong-brong, Bu. Itu berarti istimewa gitu, istimewa. Oh, iya. Oke. Monggo. Kami minta didukung oleh semua GPI, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Iya, terus saya tambahin Bu Ibu Baik, pengawas, oh. mungkin nanti pembiasaan Asmaul Husna itu karena di jam pagi itu sudah banyak kegiatan, ada Indonesia Raya, senam pagi, kemudian tarusan. Kembali lagi pada satuan pendidikan, mohon untuk membiasakan Asmaul Husna mungkin di setiap di KPM Awal PA. pembelajaran, awal pembelajaran PA. Iya, leras Bu, sehingga tidak apa ya istilahnya banyak di pagi hari kegiatan, ada senam, ada Indonesia Raya dan tadarusan. Lalu nanti bersama-sama di awal ajaran baru itu dibiasakan sehingga nanti anak-anak kita itu menjadi soleh-soleha. Itu saja tambahan saya. Ada inovasi yang terbaru. Nggih, Ibu. Semua siswa peserta didik sekolah akan sukses jika dalam sehari full itu dibunyikan Al-Quran. Artinya berarti bukan hanya serentak di 15 menit pertama ya, jam pertama, tapi digilir. Mungkin yang kelasnya banyak 30 kelas, yang kelas 7 kelas awal, atau per kelas saja 7A berarti 15 menit awal dan seterusnya. Intinya dalam sehari itu full Al-Quran berbunyi di suatu satuan pendidikan. Kira-kira bisa diterapkan apa enggak ya kalau di SMP baik negeri maupun swasta? Itu kalau di pondok-pondok yang sukses gitu ya, itu seperti itu. Bisa diterapkan apa enggak kalau di Insya Allah Bu, ya. Bisa mungkin kami terapkan. Tambahannya itu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Zain. Ya. Terima kasih Mas Rizal. Saya boleh bertanya Mas Rizal? Nggih. Niki Mas Rizal. Pertanyaannya ke itu Pak Ketua. Masalah ini masalah buku Mujahadah. Nggih. Ini kan kemarin pada waktu apa? Jasa. Jasa. Itu kan Mujahadah yang dibaca baru Asmaul Husna. Mungkin terakhir halaman 36 ada nadom Asmaun Nabi. Ki lagune kayak ngapa lagune? Ngomong Pak. Nggak usah di lagu, dibaca aja Pak Zain. Aman enak kan di lagu Pak Ketua. Monggo ada yang video yang sudah hafal kemudian di-share. Ya, nanti bisa kalau hari ini belum bisa dijawab nanti bisa di berikutnya. Iya. Ya betul. Wah, wes mutak lagu. Monggo Pak Ketua jawab. Asmaul Nabi. Halaman 36. Aku enggak ya. Ya terima kasih. Untuk Asmaul Nabi itu kan diantara zikir ya benar yang harus kita pahami ketika kita banyak membaca Asmaul Nabi
itu insya Allah juga ada keberkahan dari asma Nabi tersebut. Sehingga kalaupun nanti kita belum tahu lagunya, umpama ada lagu tapi belum tahu, ya kita baca dulu dengan keikhlasan hati kita. Nanti saya siap Adapun ngarang. Asmaul Husna yang kita sudah ijazah termasuk lagunya itu juga kita upayakan untuk bisa dengan lagu itu, ya, jangan lagu yang lain karena nanti tidak sesuai ijazah yang disampaikan kepada kita, ya. Dan iya, dan itu pun Asmaul Husna intinya ya untuk menguatkan kekuatan batin dan lahir kita. Tidak dilihat dari lagunya, tapi dari makna Asmaul Husnanya itu. Begitu Pak Zain, barangkali. Ya, terima kasih. Ada yang lain dari peserta wakaf yang lain atau pengurus yang akan disampaikan? Kalau tidak ada, mari kita tutup acara workshop pada malam hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Al-Ustadz Muhammad Jindan. Monggo Bapak Al-Ustadz Muhammad Jindan, dipersilahkan. Doa Pak Muhammad Jindan. Yang keras Pak Jindan. Kamera di on Pak Muhammad Jindan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah maghnatan bismillahirrahmanirrahim. Wa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan katsirin, hamdan yuafinya fil majidah. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi ihsanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa lafiyatan fil jasad wa hidayatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan fil maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ambil alaina akan maut wa najina wa la fa'idaka. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahiman wa atubu ilaik. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an wa waladan salihan mu'minan. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talmidana min ahlil ilmi min ahlil Qur'an min ahlil khair. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada seluruh peserta Zoom workshop pada malam hari ini yang telah sabar mengikuti acara dari pertama sampai terakhir dengan begitu antusias. Semoga akan mengimbas kepada kita untuk selalu bersemangat dalam mendidik anak didik kita di sekolah kita masing-masing. Dari saya cukup sekian. Apabila banyak tutur kata yang tidak tertata dan banyak tembung yang tidak nyambung, saya mohon maaf yang
sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo simpan kangen-kangenan, monggo reuni-reuni. Cuman melek-melek gue aja ditutup. Ngopi. Ngopi. Ketua. Bawa gak kopi tadi ya. Live. Masih rampung orang kayak ngopi. Azindan sinyalnya Kopi no kopi. bagus ya? Dalam. Sinyalnya bagus di sana ya. Nyate, Mas Rizal orang nyate. Alhamdulillah. Iya kayak dong nyate ya. Menyate bareng. Nyate bareng. Ya menyate. Mata izin orang kata mata izin. Izin, ngantuk Yan. Silakan daftar hadir Mas Rizal. Dalam Daftar hadir. daftar hadir. Ya, itu sudah di screenshot tadi. Oh iya wes. Nih, Ini pan gambusan kan, Pak. yuk, Ya. mana ngopi di sit ngopi. Pak Ibu, Ustaz Ustazah, permisi. Oke, matur suwun sangat. Oke. Nuwun. حبيبي النبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك كما عشت والشوق بيهوى حبيبي مذ كنت طفلا صبي قلبي وروحي فداك بلغ العلا بكمالي كشف الدجى بجمالي Orang udan apa jindan? Orang udan. Ini terang, mau sana lagi tuhun. Oh. Sore. هو سيدي المصطفى هو قدوتي Ngintel jindan apa jindan? هو من غدا ذكره Ngintel apa jindan? بكل الشفاء هو سيدي المصطفى هو قدوتي وكفى Terima kasih kok. ذكره لحنا بكل الشفاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله لو مر بي مسمع طه جرت أدمعي Nah, gano'n din eh. Kung ba amin nila, tinapan. Apa? Kung ba amin. Kung ba amin, lagi ka eh. Iya. Tinapan. Apa ya? Lalen. Kenapa Pak Rizal? Iya eh. Kung ba amin, Ini apa ya? نور النضى المدى بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله Next ya. Udah ya. wes. Udah, Ya. malam. Ya wes.